Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan, malam 1000 bulan yang selalu kita rindukan. Bulan penuh keberkahan dan penuh ampunan. Selamat datang, ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan. Kita akan berpuasa, berlapar-lapar dan menahan dahaga. Salat tarawih, sahur dan berbuka. Dan kau pun tiba bulan Maha Agung Ramadan penuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Badan Pembina Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, Kiai Haji Abdul Rahman. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Badan Pengawas Ustadz Mitul Rahman bersama jajarannya. Yang kami hormati dan yang kami muliakan serta kami ucapkan ahlan wa sahlan pada pemateri pada pagi hari ini, Dr. Kiai Haji Nasirul Haq Marling LCMA. Yang kami hormati Syekh Mahdi Al-Ahmadi Al-Yamani. Yang kami hormati Ketua Badan Pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, Ustadz Marni Mulyani LCMTHI. Dan yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Hidayatullah Surabaya, Ustadz Zainal Mutakin, serta Ibu dan Bapak jamaah dan aktivis Hidayatullah Surabaya yang dirahmati oleh Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat serta hidayahnya pada kesempatan hari ini, pagi yang begitu cerah, Allah masih memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir untuk menghadiri acara Tarhib Ramadan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya dengan tema Menata Diri di Bulan Suci Menjadi Insan Lebih Terpuji. Hadirin yang berbahagia, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, uswah kita semua. Beliaulah yang menyempurnakan akhlak manusia. Baik, pada kesempatan hari ini izinkan saya selaku MC menyampaikan rangkaian acara Tarhib Ramadan 1447 Hijriah. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan kalam ilahi, acara yang ketiga sambutan-sambutan, dan acara yang keempat adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Nasirul Haq Marling LCMA. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, doa, dan penutup. Hadirin yang berbahagia, mengijak acara yang pertama, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mudah-mudahan acara pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengijak acara yang kedua, sejenak kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Al-Hakim, program Marskal Quran wal Lugo. Mahasiswa ini asal dari negara Filipina, yang langsung saja kita panggil pada Akhi Fahad Sultan Unas. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Ya Allah ya Rabb, kami tetap meminta hidayah kepadamu. Kami meminta keridhaan-Mu, serta kami yakin dengan hadis yang Rasulullah sampaikan, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, menginjak acara yang selanjutnya, kita akan sama-sama dengarkan sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Hidayatullah Kota Surabaya atau yang mewakili. Kami persilakan. Baik, insya Allah akan diwakili Ustaz Adib. Waktu dan tempat dipersilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kepada yang sama-sama kami hormati dan
Ustadz Dr. Kiai Haji Nasirul Haq LCMA, pada yang kami hormati Ustadz Haji Syamsuddin selaku anggota pembina Hidayatullah Surabaya, pada yang kami hormati Ustadz Marni Mulyana selaku Ketua Badan Pengurus. Pada yang kami hormati Ustadz Marni Mulyana selaku Ketua Badan Pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya beserta jajarannya, dan yang kami hormati pada seluruh unit yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, Style Lukman Al-Hakim, dan juga unit badan usaha, ada Wahida, ada Rumah Wakaf yang konsentrasi di bidang wakaf, kemudian ada PMH yang konsentrasi di bidang pelayanan zakat, dan juga ada MDN yang konsentrasi di bidang layanan beasiswa untuk mendukung kader-kader yang ada di Style Lukman Al-Hakim. Yang kami hormati pula kepala unit yang ada di Sakinah Group dan juga Jaya Madinah serta Suara Hidayatullah. Izinkan kami untuk mewakili Ustadz Dr. Andes Zainal Mutakin yang pada kesempatan kali ini sedang berhalangan. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mendukung dan telah berjuang menyelenggarakan acara di pagi hari ini. Mudah-mudahan acara ini mendatangkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga di Ramadan nanti kita meraih gelar takwa insyaallah. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan mulai dari tempat, kemudian waktu, dan segala hal yang mungkin dirasa masih kurang. Sedikit kami menyampaikan terkait dengan program yang ada di DPD Hidayatullah Kota Surabaya yang alhamdulillah sudah 1 bulan ini kami dilantik. Kemarin kami mengadakan koordinasi, alhamdulillah sudah melantik kurang lebih 23 DPC, Dewan Pengurus Cabang se-Surabaya, yang kami targetkan ada 31 kecamatan yang ada di Surabaya. Kemudian kami juga melantik kurang lebih 7 DPR, Dewan Pengurus Ranting yang ada di Kota Surabaya ini. Dan harapannya bisa kita lengkapi minimal yang ada di Kecamatan Mulyorejo, Sukolilo, dan Gubeng. Mohon doanya. Ustadz-ustadzah yang kami muliakan karena Allah, alhamdulillah kami di DPD Kota Surabaya juga memiliki program terkait dengan dakwah, yakni dakwah perkotaan. Yakni kami juga melayani layanan kajian yang ada di instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta yang ada di perusahaan-perusahaan. Kemudian di bidang dakwah pula kami juga membentuk di periode ini ada namanya HDF, Hidayatullah Dai Fort. Kemudian kami juga mengharap terbentuk 100 rumah Quran, di mana 100 rumah Quran ini masing-masing jamaah itu di rumahnya masing-masing untuk bagaimana bisa menjadi rumah Quran. Ada program yang ada di SD Lukman Al-Hakim itu gerakan mengaji maghrib. Nah itu ketika semua jamaah itu mampu untuk mengajari anak-anaknya atau putra-putrinya, ini insya Allah menjadi gerakan yang masif dan mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bidang perkaderan kami ada program DMU, kemudian DMW dan MMR.
Alhamdulillah kader yang ada di Surabaya khususnya itu ada kurang lebih 510. Itu kader ULA dan Kusto. Dan insya Allah di tahun ini kami mentargetkan 150 kader ULA. Nah itu sudah ada masuk data di kepengurusan sebelumnya yang masih memang belum ULA. Itu ada sekitar 100 sampai 150. Harapannya di tahun ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan bersama-sama. Kemudian di bidang pendidikan kami juga akan membangun pendidikan yang ada di kampus Surabaya Barat. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Adib mewakili Ketua Dewan Pimpinan Hidayatullah Surabaya. Baik jamaah yang dirahmati Allah SWT, menginjak selanjutnya adalah sambutan yang kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya yang kami hormati dan kami muliakan, Ustadz Marni Mulyana LC MTHI. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi qala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad alladzi yubashiru ashabahu bi kutumi Ramadan qailan qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak kataba alaikum siyamah ila akhiril hadits wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang kita muliakan bersama Kiai Haji Dr. Nasrul Haq LCMA, Wakil Ketua Pimpinan Majelis Syuro Hidayatullah, Badan Pengurus Pesantren Hidayatullah Surabaya Ustadz Syamsuddin, Badan Pengawas, Ketua DPW Hidayatullah Jawa Timur dan tim yang hadir, DPD Hidayatullah Surabaya, Musida baik PW maupun PD-nya, kemudian teman-teman dari badan pengurus, serta hadirin hadirat Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini dalam acara Tarhib Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang penuh keberkahan. Di rumah Allah, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Tempat kita bersujud bertakarrub, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk mengikuti acara Tarhib Ramadan. Semoga dari kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga yang menjadi target dari acara ini mampu kita peroleh, kita rengkuh bersama. Sehingga Ramadan kita Ramadan yang mubarak, yang penuh keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga salawat dan salam senantiasa kita curahkan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembimbing kita, qudwah kita, yang dengan tulus ikhlas membimbing umatnya kita semua ke jalan yang benar, sehingga kita saat ini mengenal Islam agama Allah, dan semoga kita istiqomah mengikutinya, memperjuangkannya, dan kita juga nanti bisa bertemu dengan beliau dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selaku wakil dari pesantren Hidayah Surabaya sekaligus panitia mungkin seperti itu, karena panitia banyak banget yang terlibat, alhamdulillah. Ya, kami sampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang atas hadir jenengan semua di acara ini, dan kami haturkan ucapan terima kasih yang banyak. Semoga hadir panjenengan mulai dari rumah masing-masing sampai ke tempat ini dan nanti pulang sampai rumah masing-masing senantiasa beriringan dengan ridho keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang berlipat dan manfaat yang kemudian juga banyak. Harapan kami seperti itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu pernah mengingatkan kita semua untuk waspada dari sikap meremehkan, dari sikap cuek acuh, ya, tidak peduli dengan datangnya perintah Allah, ya, yang sudah dekat. Karena itu sangat berisiko, sangat berat nanti hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan hadari minat tahawuni bil amri idza hadara waktuhu. Waspadalah dari sikap meremehkan, acuh, cuek, tidak peduli dengan perintah Allah ketika telah tiba saatnya atau waktunya atau mendekat waktunya. Fa innaka idza tahawanta bih, karena engkau sekiranya bersikap acuh, meremehkan, cuek dengan datangnya perintah itu, maka sabbatakallahu wa'adaka an maradihi wa amamirihi uqubatan lak. Maka Allah akan menghalangimu dan membuatmu malas, lemah untuk memperoleh, menggapai ridhonya dan untuk menjalankan perintah-perintahnya sebagai hukuman dari sikapmu itu. Maka dari situ Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, menghindari sikap itu, dan agar kita Ramadan ini yang insya Allah sebentar lagi akan hadir di depan kita, kita bisa mempersiapkan dengan baik, memasukinya dengan baik, dan mengisinya dengan maksimal sampai akhir, bahkan makin gaspol dari awal sampai akhir, bukan gas kendor. Maka kita adakan pada hari ini Tarhib Ramadan. Yani acara motivasi bersama, persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini yang insya Allah akan diisi oleh beliau Kiai Haji Dr. Nasirul Haq LCMA. Mari kita serap apa yang beliau sampaikan dengan seksama, dengan fokus dan konsentrasi, agar hikmah manfaat dari pertemuan ini mampu kita implementasikan nanti selama puasa kita, dan puasa kita betul-betul bisa menjadi puasa yang menjadikan kita insan yang lebih terpuji, insan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan sedikit di sini bahwa insya Allah pusat kegiatan Ramadan di Surabaya khususnya akan difokuskan di kampus ini, kampus utama Hidayatullah Surabaya. Kami mengundang semuanya ya untuk bisa mengisinya dengan semaksimal mungkin dalam sebuah kebersamaan yang indah selama Ramadan ini di pondok ini dan khususnya di masjid ini. Kegiatan-kegiatan telah dilakukan dan akan dilakukan dari ketika selama Ramadan dan pasca nanti. Alhamdulillah Ramadan sudah diadakan tarhib Ramadan untuk ibu-ibu warga sekitar dari PD Musida yang adakan dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian kemarin hari Selasa ada baksos dan santunan serta pelayanan kesehatan. Ya alhamdulillah banyak pihak yang terkait dari PD Musida,
Az-Zahroh, komite sekolah, dan seluruh pihak yang luar biasa mendukungnya, dan alhamdulillah berjalan sukses. Dan hari ini kita adakan tarhib Ramadan untuk kita semua, dan Senin nanti insya Allah akan ada pawai syiar Muharram, syiar Ramadan, ya, yang akan diikuti oleh seluruh komponen yang ada di Surabaya. Ini semua sebagai motivasi untuk kita, syiar dari kita agar kita semua dan masyarakat bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan selama Ramadan nanti Bapak Ibu, insya Allah kita akan menaikkan sholat tarawih mulai tanggal 1 sampai terakhir Ramadan, ya, di masjid ini setelah Isya. Nanti mungkin untuk ibu-ibu, anak-anak, ya ada waktu tertentu nanti ada difokuskan di Mushola Sakinah. Kemudian untuk tahajud, alhamdulillah juga insya Allah telah kita programkan dimulai jam 2 dengan imam-imam yang insya Allah mungkin selama semalam itu setiap malamnya 1 juz insya Allah. Monggo kita semua bisa mengisinya dengan seksama, dengan bersama-sama. Kemudian nanti ada kajian kitab, ada buka bersama, ada juga iktikaf di 10 terakhir di masjid ini, dan juga ada kajian iktikaf, juga sholat Idul Fitri. Untuk itu mari ya rangkaian kegiatan ini kita ikuti dengan baik untuk memaksimalkan peluang kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini, dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang lebih baik nanti setelah Ramadan berlalu. Hadirin, terakhir kami ucapkan jazakumullah, ucapan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh pihak, khususnya panitia dan pihak-pihak yang mendukung acara ini. Semoga Allah mencatat sebagai amal soleh yang berpahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dari kami, jazakumullah sallallahu jazak wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Marni Mulyana LC MTHI. Ibu dan Bapak sekalian, aktivis serta jamaah, sebelum kita melanjutkan ke acara inti, yaitu kita sama-sama akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Nasirul Haq LCMA. Sebelumnya izinkan kami menyapa jamaah yang mungkin tidak bisa hadir di tempat, yang sedang menyaksikan live melalui channel Masjid Aqsal Madinah. Kami ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menyaksikan acara Tarhib Ramadan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya. Baik Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah kita sampai pada acara inti, yaitu kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Nasirul Haq Maling LCMA. Namun sebelumnya kami mengingatkan kepada jamaah, terutama ibu dan bapak yang membawa putra-putrinya hadir, mohon bisa dikondisikan. Kami juga mengingatkan agar hikmah acara tausiah ini untuk sejenak menanggalkan alat komunikasi kita sama-sama mengharap keridhaan serta keridhaan dari Allah SWT. Kita sama-sama mendengarkan tausiah dari beliau. Sebelum kami memanggil beliau, izinkan kami men-spill kalau orang anak muda sekarang tentang profil beliau, ya. Dr. Kiai Haji Nasirul Haq Maling LCMA lahir di Wajo, Sulawesi Selatan pada tanggal 22 Mei 1973. Pendidikan beliau strata 1 beliau selesaikan di Universitas Islam Madinah, kemudian magister dan program doktoral beliau selesaikan di International Islamic University Malaysia. Mohon dikoreksi Ustadz, khawatir salah MC-nya. Tadi spill lewat Google aja Ustaz. Baik, jamaah sekalian, kita sambut dengan semangat yang kami hormati dan kami muliakan Dr. Kiai Haji Nasirul Haq Maling LCMA. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wa syahra al-qiyam wa
وأنزل فيه القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حبيب المصطفى وصفي المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني: أتاكم شهر رمضان شهر بركة، يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Ibu sekalian serta Tarhib Ramadan, terkhusus Badan Pembina Ustadz Samsudin, Ketua Yayasan Ustadz Marni, Ustadz seluruh jajaran, pengurus DPD, pengurus Muslimat Hidayatullah di semua tingkatan, para pengurus dan penanggung jawab unit di lingkungan BPH Surabaya, dan para hadirin hadirat rahimakumullah. Orang Indonesia itu memang sangat kreatif. Banyak sekali jenis acaranya yang dinisbatkan kepada acara keagamaan. Ya. Makanya kalau kita lihat kalender itu banyak sekali. Ada yang tanggal merah libur, ada juga yang tidak. Nah, salah satunya ini adalah Tarhib Ramadan. Ya. Padahal baru saja Isra Mi'raj di dekat rumah kami di Jakarta itu, mungkin setengah kilo pasang tenda. Acaranya nanti malam sampai besok malam. Al-Isra wal Mi'raj, ditutup jalanan. Karena saya tidak bisa lewat depan rumah, makanya nanti ini tidak kembali ke Jakarta dulu. Muter-muter dulu baru kembali. Termasuk Tarhib Ramadan ini. Jadi ini sebetulnya sebuah inovasi agar umat Islam ini mudah untuk diingatkan dengan berbagai macam momen-momen bersejarah maupun momen-momen yang sangat istimewa. Ya. Kemarin saya diundang mengisi munggahan. Saya bingung juga acara munggahan ini apa. Saya searching, ternyata munggah itu artinya naik atau meningkat. Ini adalah tradisi Sunda Betawi menjelang Ramadan, mereka ngumpul makan-makan, saling maaf-maafan. Termasuklah mungkin kalau di Jawa ini ziarah kubur. Ya. Munggahan. Hanya umat Islam yang melestarikan ajaran ini kehilangan filosofi. Hanya tradisinya saja. Datang, ngumpul, makan-makan, maaf-maafan, itu saja. Padahal sebenarnya itu adalah momen untuk menyiapkan diri, naik level, naik tingkat, meningkatkan kualitas diri. Tapi ini tidak dibahas. Nah, sama dengan Tarhib Ramadan.
Kenapa sebetulnya diadakan tarhib ini? Itu untuk persiapan, bukan acara seremonial. Tarhib kan artinya rahaba yurahibu, artinya menyambut ya. Nah, menyambut sebuah hal yang istimewa itu harus juga dengan sikap yang istimewa, yang sikap yang khusus. Itulah sebabnya Allah SWT berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah, hendaklah orang-orang beriman itu bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Hendaklah bergembira dengan anugerah itu. Huwa khairun mimma yajma'un. Karena karunia dan rahmat Allah itu lebih baik, lebih mulia, lebih berharga daripada apa yang mereka kumpulkan. Apa yang mereka kumpulkan itu? Harta, jabatan, dan sejenisnya. Jadi Ramadan ini adalah salah satu bentuk fadlullah wa rahmatuhu yang harus disikapi dengan rasa gembira. Rasa gembira. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita melakukan sesuatu itu karena panggilan jiwa, karena motivasi, karena rasa gembira, ya, karena enjoy, maka kita tidak akan merasakan kelelahan, tidak pernah merasa kapok, tidak juga pernah kemudian mengeluh. Nah, contohnya, Bapak yang paling jauh rumahnya dari Kejauhan di mana? Ada di Sidoarjo, ada juga sebelah jembatan ya. Masya Allah, itu antar pulau itu. Coba Pak, ya. Itu orang Jakarta mungkin 3-4 juta yang bekerja di Jakarta itu rumahnya di luar Jakarta, Bogor, ya. Gantung di kereta setiap hari, pergi 2 jam, pulang 2 jam. Bahkan ya, ada yang lebih seru lagi. Orang-orang Johor di Malaysia kerja di Singapura, berangkat jam 3, jam 4, padahal subuhnya itu jam 6.30. Pulang setelah selesai kerja, pulang sampai rumah itu sudah malam. Sehingga tidak pernah ketemu anaknya. Karena dia berangkat, anaknya masih tidur, dia pulang, ya sudah tidur kembali. Ustaz Abdul Said itu sampai pernah bercanda, orang yang punya rutinitas segini, anaknya lihat, ini celana panjang punya siapa Bu? Ya kan? Siapa yang punya ini? Ibu tidak pernah pakai, saking tidak mengenal orang tuanya itu. Apakah orang-orang yang mencari sesuap nasi seperti ini pernah mengeluh, pernah kapok, ya, lalu kemudian mau berhenti padahal dia belasan tahun, puluhan tahun sampai pensiun, tidak pernah dia meninggalkan, tidak pernah mengeluh, padahal beratnya itu. Kenapa? Karena dia menganggap itu sebagai sebuah kebutuhan. Dia menikmati. Saya kira juga bapak-bapak yang tinggalnya di sana nikmati aja, ya kan? Berpeluh, berkeringat, capek, penuh asap, nikmat aja. Walaupun capek, tapi tetap dinikmati. Apalagi kalau sudah akhir bulan, nah itu hilang capeknya. Ya. Nah begitulah seharusnya kita menyikapi karunia besar berupa Ramadan ini. Falyafrahu. Hendaklah mereka bergembira, bersuka cita.
huwa khairun, karena itu lebih mulia, lebih utama, mimma yajma'un, dari orang yang mengumpulkan harta benda itu. Bapak Ibu, seorang konglomerat pernah mengatakan tidak pernah tidur sebelum jam 12. Kadang-kadang dia bekerja sampai jam 2 dini hari. Sebelum subuh sudah bangun. Untuk apa? Untuk mengurus bisnisnya. Pernah nggak ada rasa capek, rasa ngantuk? Enggak. Kenapa? Karena ada sebuah obsesi yang dia ingin raih. Itulah sebabnya para sahabat-sahabat Nabi SAW, kadang-kadang kita tidak bisa membayangkan. Mereka memiliki semangat jihad, semangat beribadah yang sangat tinggi, yang kita tidak bisa membayangkan. Luar biasa. Kenapa? Karena ada keterpanggilan. Bukan hanya karena kewajiban yang harus ditunaikan, apalagi sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi ada sesuatu yang ingin diraih dan memang dinikmati. Ketika kita mendengar adik-adik yang masih junior ini, mungkin sulit membayangkan bagaimana Ustadz Abdullah Said rahimahullah memimpin sholat lail berjamaah selama 4 jam. Mulai takbir jam 12, salam witir pas jam 4. Kebetulan waktu itu memang ada jam yang berbunyi itu teng. Kami saja waktu masih santri berat Pak, tapi ya apa boleh buat latihan, ya, kontapatin sambil tidur gitu ya. Nah, kenapa itu bisa dilakukan? Itu karena ada kenikmatan, ada al-farah. Nah, oleh karena itu maka memasuki bulan suci Ramadan ini memang kita harus bergembira. Ya, sayangnya sebagian kaum muslimin di luar YPPH khususnya, yang lebih dirindukan itu adalah momen Idul Fitri, momen mudik. Ya betul enggak? Ya. Enggak, bukan jamaah di sini, Pak. Ya, di luar sana itu. Ya. Yang membahagiakan, menggembirakan itu bukan Ramadannya, tetapi momen Idul Fitri, momen mudik. Bahkan ibu-ibu ya di Jakarta, bukan di Surabaya. Itu kadang-kadang kalau Ramadan itu sibuk, mau ganti gorden, mau ganti ini, segala macam. Itu dilakukan di 10 terakhir. Padahal itu adalah masa itikaf. Mestinya kalau mau membenahi rumah, itu dilakukan sekarang ini. Selesaikan semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, para ulama salaf dalam menyiapkan diri menyambut Ramadan ini memang luar biasa. Disebutkan dalam Lataiful Ma'arif, mereka itu berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Ya, ayyuballighahum Ramadan, supaya bisa sampai bulan Ramadan. Setelah Ramadan berdoa lagi selama 6 bulan agar Allah menerima dan bisa menjaga, merawat ya amalan Ramadannya. Jadi 12 bulan, Masya Allah, itu diarahkan untuk Ramadan. Salah satu contoh doa yang diajarkan oleh ulama menghadapi Ramadan, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku dengan selamat pada bulan Ramadan. Ya. Karena banyak juga orang yang menjelang Ramadan itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sallim li Ramadan.
sampaikan Ramadan kepadaku. Ada orang yang sudah sampai ke Ramadan, tapi Ramadan yang tidak sampai kepadanya. Nah ini luar biasa juga, apa maksudnya ini? Gitu kan? Artinya bertepuk sebelah tangan. Ya. Ramadan tidak menyambut dia. Kemudian apa? Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalku di bulan Ramadan. Ada juga orang yang sudah menjalani Ramadan tapi tidak diterima ya ibadahnya, amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu. Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang saya bacakan di Muqaddimah tadi, Rasulullah bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Atakum syahrul Ramadan, syahrul barakah, bulan keberkahan. Berkah itu adalah ziyadatul khair, limpahan kebaikan. Artinya di bulan Ramadan itu memang istimewa, melimpah ruah namanya kebaikan itu. Amalan sunnah setara dengan wajib, amalan wajib dilipat gandakan, bahkan banyak bonus, bukan 50%, 1000%. Ya, Lailatul Qadar itu. Persoalannya Bapak Ibu sekalian, kenapa tidak banyak orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu? Karena umumnya kaum muslimin milih-milih malam. Nanti aja lah 10 terakhir, nanti aja malam ganjil gitu kan. Maka nah, coba kalau malam ganjil ya, sementara ada perbedaan ya, awal puasa misalnya, mana yang ganjil, pas dia anggap ganjil padahal itu genap, gitu kan? Gimana hukumnya itu, milih-milih gitu kan? Ya. Tapi kalau dijalani dari awal secara maksimal dan lebih ditingkatkan lagi nanti di akhir, maka pasti dapat, tidak mungkin tidak. Nah ini persoalannya kita Bapak Ibu sekalian. Makanya nanti lebih baik kalau memang mau mencari, sudah 10 terakhir itu gaspol. Malam kenapa, malam ganjil kah? Ya jangan dibedakan. Kenapa? Karena berpotensi juga. Misalnya, ya, malam ganjil di Saudi, kita di sini malam genap, gitu kan? Ini persoalan. Syahrul barokah, berkah, ya, kebaikan melimpah. Banyak orang yang terpanggil untuk melakukan kebaikan, terutama kebaikan sosial, ya. Yaksyakumullahu fi, Allah mengunjungi kalian pada bulan itu. Fayunzilur rahmah, maka dia menurunkan rahmat, kasih sayang. Wa yuhittul khataya, dan menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Wa yastajibu ad-du'a, dan mengijabah doa-doa. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi Ramadan itu karena penuh dengan ibadah dan memang dia diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu mustajab. Doa itu mustajab ketika kita melakukan ibadah. Karenanya kenapa kita dianjurkan banyak berdoa setelah kita beribadah? Karena Allah menyukai orang-orang yang meminta setelah mengabdikan diri kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengabdikan diri dulu, baru kemudian memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau selama ini banyak orang mendahulukan permintaannya. Etis enggak? Dikasih enggak? Enggak. Ya, walaupun dikasih sekedar kasih permen aja supaya berhenti nangis gitu kan. Tapi coba
kalau orang sudah mengabdikan dirinya ya kepada Allah dan dia analogikan orang yang sudah habis-habisan bekerja, maka dia selain dapat salary gaji tetap, dia dapat bonus juga, dapat macam-macam, dapat reward. Kira-kira begitu kalau kita mau berdoa. Makanya doa yang dianjurkan itu adalah setelah kita melakukan ibadah. Maka doa salah satu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang yang berpuasa, terutama menjelang berbuka, karena kita telah beribadah seharian kepada Allah, maka di ujungnya itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabiatnya memang keimanan itu selalu berfluktuasi, yazid wa yanqus. Maka oleh karena itu kita perlu berikhtiar, bermujahadah bagaimana selalu menjaga, merawat, memperbarui dan meningkatkan keimanan kita. Nah, itu aja persoalannya. Ya. Jadi sama dengan kita kalau ada di halaqah tadabburi ayat, Masya Allah. Ya. Ada di majelis tarhib, majelis ta'lim. Ya. Mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman yang suci, sabda Nabi SAW, maka semangat kita. Betul enggak? Tetapi kata Nabi, sa'atan wa sa'ah, yang seperti itu tidak terus menerus. Oleh karena itu maka kita harus selalu berdoa kepada Allah SWT, itu yang paling utama. Yang kedua adalah selalu berinteraksi dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang soleh. Atau dalam bahasa sederhananya kita rajin-rajin berhalaqah, berjamaah, itu sudah pasti Pak. Makanya mungkin ya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sholat itu 5 kali dan sudah terbagi waktunya itu. Ya. Yang wajib. Waktu-waktu di mana manusia itu membutuhkan ya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salat subuh. Ya. Taqarrub sebelum beraktivitas. Nanti di puncak-puncak kesibukan ada salat duhur. Maka dipanggil lagi, ingat lagi. Setelah itu fantasyiru fil ardh. Masuk waktu asar lagi, dipanggil lagi. Setelah itu lanjut lagi. Maghrib. Panggilan terakhir sebelum istirahat itu adalah isya. Nah, nanti yang nawafil di akhir malam itu. Jadi memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk mendapatkan pencerahan iman. Begitu juga kita ya kegiatan-kegiatan halaqah, kegiatan-kegiatan dakwah itu diatur sedemikian rupa supaya kita ini tidak terlena. Ya, seperti siapa tadi? Seperti Qarun. Nah, masalahnya kalau tidak kaya juga seperti Qarun, lalu sudah malas juga berhalaqah, malas juga berjamaah. Inilah namanya orang yang jahil murakkab, gitu kan? Itu kan? Ya, sudah menderita di dunia, ya di akhirat juga tidak dapat apa-apa. Ya kan? Banyak orang yang begitu. Ya. Baik, kita lanjut Bapak sekalian. Wa yastajibu fi du'a. Jadi Ramadan momen untuk kita memperbanyak doa. Ya. Dan distresin Pak, kira-kira apa ya yang paling penting dan mendesak? Ya. Ini mendesak gitu kan. Ya. Apalagi kita Bapak Ibu menghadapi anak-anak Gen Z, apalagi di bawahnya Gen Z itu strawberry itu, ya Allah, ya Rabbi, luar biasa Pak. Memang kalau bukan Allah SWT yang menolong kita, berat itu kan, berat. Ya. Jangankan bahwa Pak Ibu, kami saja ya
mengalami, padahal anak-anak kita juga kan sekolahnya sekolah agama sampai ke Timur Tengah. Tapi kalau dibandingkan dengan kita dalam hal ibadah, jauh sekali. Ya sudah, kita tidak mampu juga untuk memaksa, kita banyak mendoakan aja kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, karena dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa salah satu doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah da'watul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya. Selama ini kita selalu menganjurkan anak mendoakan orang tuanya. Padahal ya, yang paling mustajab itu adalah doa orang tua kepada anaknya. Kalau bukan doa Nabi Ibrahim kepada Ismail, dia tidak akan mendapatkan anak yang sesoleh itu. Mau nggak kita mendapatkan keturunan seperti Nabi Ismail? Mau, luar biasa. Maka apa doanya? Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Nah, yang masih mau punya anak, ya kan? Ya. Wa yastajibu fi doa, doa gitu kan. Dan Bapak Ibu, doa di tengah malam itu tadi, ya, di sepertiga malam itu, enggak ada sensor di situ. Ya, enggak ada seleksi, semua diterima. Hanya ada yang ditunda, ada yang dialihkan. Ya, ya Allah, ya, tambahkan ini, tambahkan itu. Allah katakan, wah ini kalau kamu nambah, wah ini kamu tidak mampu, wah dialihkan kepada yang lain, ya kan? Wa yastajibu fi du'a farullah min anfusikum khaira, maka tunjukkanlah kepada Allah dari diri-dirimu khaira, kebaikan. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pamer di hadapan Allah di bulan Ramadan. Fa'arullah, tunjukkanlah kepada Allah min anfusikum, dari diri-diri kalian khaira, kebaikan. Pertunjukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syaqiyya man hurima fi rahmatillah. Orang yang celaka, gagal menjalani Ramadan adalah yang diharamkan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk bisa maksimal menjalani Ramadan ini, persiapan kita dimulai dari persiapan mental, jiwa, mindset, ya, niat. Kenapa? Orang bisa melakukan hal-hal yang spektakuler itu adalah karena ada tekad. Saya kalau ke Surabaya ini selalu, ya, menyarankan kepada orang tua kita, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz sebetulnya sudah udzur, ya, tidak mesti sholat berdiri, ya, apalagi memaksakan, ya, datang sholat subuh tadi, bawa motor sendiri dan tiap hari seperti itu. Ustaz sebetulnya dari segi hukum sudah udzur, tapi beliau tidak memilih itu, tidak memilih rukhsah menurut fikih. Dia memilih, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nilai pada sebuah ibadah dan kebaikan itu biqadril masyaqqah, sesuai dengan tingkat pengorbanannya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, beliau itu kalau mau ke sini sholat subuh, setelah qiyamul lail itu persiapan 1 jam untuk bisa warming up lah, supaya bisa itu. Bayangkan. Lah kita bangunnya aja kapan kira-kira? Bangunnya. Beliau setelah selesai qiyamul lail itu butuh waktu 1 jam untuk persiapan subuh. Nah kita sendiri bangun jam berapa? Masya Allah. Itu artinya memang, ya, segala sesuatu itu tergantung tekadnya. Hal yang berat bisa dilakukan, hal yang ringan bisa ditinggalkan. Itu tergantung tekadnya. Inilah yang menimpa orang-orang munafik yang diabadikan dalam surat Taubah ayat 46. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang munafik itu
Kalau diajak untuk keluar berperang, terlalu banyak alasan. Ya, banyak betul alasan itu kan. Kata Usama saya dulu kucingnya melahirkan, neneknya naik ayunan, gitu kan. Macam-macam. Maka turun ayat, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah. Seandainya mereka itu betul-betul mau keluar berjuang, niscaya mereka pasti akan menyiapkan persiapan. Ya. Tetapi karena memang tidak ada, walakin karihallahu bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Karena memang tidak ada niat, tidak ada tekad, maka Allah lemahkan hatinya, hilangkan tekadnya, dan kemudian menjadi malas dan tidak jadi ikut berangkat. Duduklah kalian, tinggallah kalian bersama perempuan, ya, dan para orang-orang lemah yang tidak mau ikut berjuang. Artinya, kalau kita mau meraih prestasi yang tinggi di bulan Ramadan ini, memang harus la'addu lahu 'uddah. Harus ada persiapan. Persiapan yang pertama tentu adalah tekad yang kuat. Ya, kita itu, ya, Allah mengikuti prasangka hambanya. Jadi kalau kita bilang, waduh, aku ini sakit, aku ini ngantuk, aku ini capek, ya capek betul Pak, betul. Ya, ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah SWT dalam sebuah diskusi, aku itu mengikuti prasangka hambaku. Maka jangan sembarang ngomong yang negatif, termasuk jangan berdoa macam-macam. Ya, nanti Allah akan ijabah itu. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Jangan mengeluarkan kata-kata kotor, kan itu doa. Kalau marah sama anak, saya kemarin itu emosi juga sama cucu, masya Allah. Tapi saya ingat itu, ini doa, jangan ngomong macam-macam sama anak. Ngomong yang bagus-bagus saja. Konon Imam As-Sudais, ibu terkenal Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram, ya, kepala imam. Dulu waktu kecil itu ada tamu orang tuanya, ya, karena di Riyadh itu padang pasir, dan mungkin waktu itu juga memang belum ada keramik. Jadi ibunya sedang bikin kue, ya, lalu kemudian dia ambil pasir, ditaburin itu Pak, pasir itu. Masya Allah, marah ibunya, ini tamu sudah ada, ini sudah mau dimasak. Ini anak nanti kamu awas ya, jadi Imam Masjidil Haram. Dia bercanda itu, ternyata ada malaikat lewat itu Pak, dia minta amin. Masya Allah. Jadi jangan sembarang berdoa Pak. Ya. Dulu ada teman di Madinah, sambil makan siang di kantin berdoa, bukan berdoa, bercanda sebetulnya. Nanti aku selesai pendidikan, pulang ke Indonesia, mau nikah dengan janda kaya. Ternyata memang dapat janda kaya. Coba dia bilang gadis kaya, ya dapat gadis kaya. Tapi karena mintanya gitu ya. Makanya bapak ibu-ibu yang umroh bareng, itu kalau bapak berdoa itu didengar-dengar itu. Doa mustajab, ya, bulan Ramadan. Ya, Masya Allah. Karena yang membolak-balikan hati, yang selalu bolak-balik ini Allah. Apa tadi? Tekad ya. Persiapan mental. Ini yang penting sekali. Nah, yang kedua baru persiapan ilmu. Kenapa Bapak sekalian? Pertama, syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Ya, jadi setelah ikhlas, syarat yang kedua adalah bahwa ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Nah, untuk bisa mutaba'ah, ittiba', maka tentu perlu ilmu. Dan juga
kata Ibnul Qayyim, orang yang berilmu itu bisa membedakan tingkatan-tingkatan amalan, tingkatan kita yang ibadah, termasuk perusak-perusaknya. Banyak orang yang bolak-balik ya mengejar yang nawafil, yang sunnah, mengorbankan yang wajib, bahkan meninggalkan sunnah, pada akhirnya juga puasanya menjadi terganggu. Contoh, karena ketidaktahuan, begadang semalam suntuk, sahur jam 2, padahal imsak jam 4. Kalau di Indonesia bagian tengah itu jam 5, berarti dia ya lebih cepat 3 jam. Makanya cepat lapar, baru jam 7 pagi sudah lapar. Dia rugi meninggalkan sunnah, mengakhirkan sahur. Yang kedua, terlalu cepat lelah. Yang ketiga, mengorbankan ibadahnya. Karena sudah sahur jam 2, begadang semalam suntuk, akhirnya sholat subuhnya kebablasan yang wajib. Banyak orang begitu, tidak paham. Itu perlunya belajar. Karena Allah SWT itu sudah mengatur segala bentuk syariat ini dengan seimbang, yang tidak akan memberatkan. Nah, ketika kita melakukan itu, ada lagi yang meninggalkan hal-hal yang prinsip ya, untuk mengejar yang nawafil. Ada tanya jawab ya. Memahami tingkatan kita ibadah dan perusak-perusaknya. Apa yang merusak puasa, Ibu? Ya kan? Selain yang muftirat, ya, makan dan minum, apa yang mengurangi kualitas puasa kita? Marah, ghibah. Ada orang mampu menahan lapar dan haus, tapi tidak mampu menahan ucapan yang kotor, kemudian amarah dan berbagai macam bentuk hal-hal yang merusak puasa itu. Kenapa? Itu karena ilmu. Oh, dia bangga itu. Ada pula orang yang menghabiskan siangnya supaya tidak terasa lapar hanya dengan tidur seharian. Sengaja begadang malam hari, tidak sholat juga. Siangnya tidur supaya tidak lapar katanya. Nah, ini sudah meninggalkan. Maksudnya itu, kenapa ada ungkapan mengatakan bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah, karena kelelahan ibadah di malam hari, kelelahan baca Quran, kelelahan melakukan nawafil, sehingga sempat tertidur. Maka tidurnya itu pun walaupun sedikit juga dinilai ibadah. Jadi tidak putus ibadahnya. Misalnya jamaah Masjid Al-Aqsa Madinah ini pagi hari karena semalaman qiyamul lail, pagi hari kan baca Quran itu. Ya kan jatuh-jatuh itu Qurannya itu. Nah, itu ibadah juga, Pak. Allah nilai. Itu maksudnya. Kalau ada orang yang tidur untuk menyiapkan diri agar segar beribadah, atau tertidur karena kelelahan ibadah, itulah yang bernilai ibadah. Tapi kalau sengaja tidak tidur di malam hari dengan berbagai macam kegiatan tidak bermanfaat, itu tidak ibadah. Cuma daripada dia bangun ya berkata-kata yang kotor, emosi, marah, ghibah, ya enggak apa-apa. Kalau perlu makan obat tidur. Ya. Jadi kalau ada orang yang banyak menyakiti orang, ya di saat puasa kasih aja obat tidur. Nah, itu lebih bagus. Itu ilmu, ya, ilmu. Jadi ulama itu enak dia menyikapi. Termasuk Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya wawasan tentang penetapan hisab dan ru'yah, enggak pusing kita. Karena itu bukan tugas kita. Itu tugasnya ya waliul amr.
kita ini mau duluan tanggal berapa 18 atau 19 enggak ada urusan. Terserah kita. Yang penting jangan milih puasanya belakangan kemudian Idnya duluan. Akhirnya puasanya cuma 28, itu yang salah itu. Atau ya ambil yang duluan puasa, nanti ikut yang akhir Id. Itu bisa lebih juga. Nah, itu tidak konsisten. Kalau berdasarkan ilmu, tidak perlu kita stres, Pak. Tidak perlu tegang. Ya. Tidak masalah, karena itu bukan masalah surga dan neraka. Itu persoalan istihad. Kalau benar dia dapat kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1. Karena tidak ada yang sengaja untuk melakukan kesalahan. Semua sudah mencurahkan itu. Cuma memang problemnya kita di Indonesia ini sejak zaman dulu terlalu toleran. Kalau di negara-negara muslim yang lain tidak ada. Tidak boleh ada perbedaan. Pokoknya ya mau terima atau tidak, pokoknya harus gitu kan. Nah, di Indonesia memang hebat Indonesia ini, ya. Sama tadi ada tarhim, ada suramila itu kan. Termasuk di dunia secara keseluruhan tidak ada Pak yang 2 kali itu. Kecuali Indonesia, memang luar biasa kita ini. Takbir dulu. Allahu Akbar. Itu pentingnya ilmu, ya. Hah? Oh, khutbah 2 kali. Wah, itu dia. Nah, ilmu juga menunjang kualitas amalan kita. Karena yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang terbaik, bukan sekedar banyak. Kata ulama, ya, yang namanya ahsanu amala. Nah, ini ada yang mahasiswa ingat ya. Akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Maksudnya yang paling mendekati sunnah. Apa, ibu-ibu? Yang paling ikhlas dan yang paling sunnah. Itulah yang namanya ahsanu amala. Bagaimana kalau banyak? Itu pasti lebih baik lagi. Ya, tapi intinya di situ bahwa ikhlas. Terus di era media sosial sekarang ini bagaimana menjaga keikhlasan kita? Boleh enggak kita memamerkan kebaikan yang kita lakukan? Nah, ada tafsir, ada beberapa kategori. Kata ulama, kalau syiar itu memberi manfaat, edukasi, motivasi kepada orang lain, maka perlu untuk dipublikasikan. Tapi kalau itu hal yang sifatnya pribadi dan tidak ada manfaat untuk orang lain, tidak perlu dipublikasi. Sirra wa alaniyah, infak itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Semua punya kelebihan. Contohnya apa? Kalau ada lelang, berapa? Saya 10.000. Itu yang terang-terangan. Ada yang sembunyi-sembunyi nanti 50.000. Saya tambahin ya 50.000. Nah, ini yang bagus ini, ya. Karena amalan yang tadi disembunyikan ini, itu memang pasti nilainya di sisi Allah SWT lebih tinggi. Tapi para sahabat juga banyak melakukan kebaikan itu juga ditampilkan untuk memberikan motivasi kepada yang lain. Misalnya orang-orang tua kita kalau datang qiyamul lail malam-malam itu memberi motivasi kepada anak muda, ya, sekaligus memberi sindiran itu. Berinfak, ada santri berinfak 50.000. Sementara ada dosennya cuma 5.000. Nah, terpaksa dosennya, wah, saya harus lebih tinggi juga ini, 55.000 lah gitu kan. Gitu. Nah, ini bagus kalau begini, ya. Syiar. Jadi enggak masalah. Yang penting ikhlas. Dan ikhlas itu Bapak Ibu sekalian perlu latihan.
dan juga tidak ada orang yang bisa ikhlas sepenuhnya dari awal hingga akhir. Oleh karena itu ulama mengajarkan yang penting di awal itu kita ikhlas. Kalau di tengah perjalanan ada godaan-godaan, ada bisikan-bisikan, itu hal yang manusiawi. Yang penting di akhir diingat, ini setan tadi, diluruskan lagi. Sama kita dalam meniti perjalanan perjuangan ini Pak ya. Bahwa Bapak senior kita ini pasti awalnya itu niatnya perjuangan penuh. Dalam perjalanan pasti ada godaan-godaan, tidak masalah. Tapi yang penting kita sadar. Seperti siapa tadi? Sahabat siapa? Hanzalah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada saja juga lupa, tapi cepat ingat. Kita ini keterusan. Persiapan fisik sarana, termasuk persiapan finansial. Walaupun zakat itu boleh dikeluarkan di luar Ramadan, yang penting hitungan haul 1 tahun berputar, tapi ulama mengatakan boleh dimajukan. Dikeluarkan bulan Ramadan untuk mendapatkan kemuliaannya. Itu untuk zakat ya, bagi yang muzaki. Zakat infak sedekah, ya memang momennya Ramadan. Persoalannya Bapak Ibu sekalian, bertepatan Ramadan itu banyak sekali kebutuhan, betul enggak? Ya kan? Mau Idul Fitri, mau bikin kue, mau beli baju baru, mau mudik. Sementara THR cuma sekali. Ya. Cuma sekali, coba THR-nya 3 kali ya bisa. Oleh karena itu, jangan nunggu sisa baru mau bersedekah. Dari awal, misalnya THR ataupun pendapatan lain sudah disisihkan. Misalnya 30 hari saya mau berinfak setiap hari 5.000, sudah sisihkan 150.000, jangan diganggu. Mau 300.000 jangan diganggu, minimal itu. Ya. Mana yang lebih utama? Kita berinfak 1 hari atau birafel di akhir? Ya. Ada Syekh. Mana yang lebih mulia? Sama-sama kita berinfak 300.000 sebulan di bulan Ramadan. Tapi ada yang langsung 300.000 di awal atau di akhir, ada yang 10.000 tiap hari. Nah, tiap hari. Ya. Bukan nilainya, tapi karena sering kita melakukan kebaikan. Inna habbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya, amalan yang paling dicintai Allah SWT itu adalah adwamuha, yang continue, terus menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit. Ada orang sekali setahun 1 juta. Lebih utama 2.000 membentuk karakter. Karena kalau sudah punya karakter infak 2.000 per hari, maka kalau dia dikaruniai rezeki yang lebih besar, bisa meningkat 20.000, bisa meningkat 200.000, bisa meningkat 2 juta. Kenapa Qarun kaget? Karena dia tidak terbiasa berinfak harian. Waktu itu belum ada halakoh kader itu belum dilatih. Ya, tidak terlatih dia. Ya. Karena kalau orang sudah terlatih pada saat miskin, ketika dia lapang itu lebih terlatih lagi. Harus dilatih karakter. Ya, maka persiapan fisik juga Bapak Ibu sekalian, siapkan semuanya. Ya. Saya di bulan Ramadan ini sudah menyiapkan 2 kacamata baca plus 1 Pak. Ya, tapi kalau pakai HP enggak perlu. Tapi kalau pakai mushaf yang kabur-kabur itu memang perlu. Baca satu itu sudah disiapkan itu. Sajadah sudah di laundry. Mukena semua sudah ada cadangan-cadangannya. Kurma sudah disiapkan dari awal. Semuanya. Ibu-ibu yang nanti mau ibadah serius di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, masa-masa itikaf yang sangat menentukan, maka sebelum itu siapkan semuanya. Siapkan semuanya. Yang disayangkan, ini bukan di Surabaya ya,
Ya, justru anak-anak libur 10 akhir Ramadan di rumah. Nah, ini masalahnya. Terkontrol enggak? Ya, awal-awal Ramadan di kampus, itu rajin ibadahnya. Nah, di rumah ini yang masalah. Ya, padahal di situlah puncaknya. Maka saya berpikir juga, ya, bagaimana kalau sebelum terakhir itu semua santri di pesantren. Nah, nanti setelah itu baru kembali. Masalahnya orang tua, kalau begitu cari aja pesantren yang lain. Nah, ini masalah. Masalah ya antara realitas dan idealitas. Baik. Ya. Udah mau terakhir. Bapak Ibu sekalian, karena Ramadan ini momen yang sangat istimewa, apalagi kita sebagai aktivis dakwah dan tarbiyah, maka kata Sahabat Said, Ramadan ini adalah momen untuk menyadap haul dan kuah, kekuatan, energi dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat baterai, ibarat smartphone, ini low ya baterainya, maka dicas 1 bulan penuh untuk menjadi energi selama 11 bulan ke depan. Itu yang beliau selalu doktrinkan. Maka memang betul habis-habisan. Ya. Maka kita menetapkan visi sekian tahun yang lalu, Ramadan sukses tarbiyah, sukses ibadah, sukses dakwah dan pelayanan. Ya, sukses ibadah tadi kita sudah bahas ya. Sukses tarbiyah. Tarbiyah ini adalah menata diri, peningkatan kualitas diri dalam hal iman, ilmu, amal, akhlak dan segala-galanya. Ramadan ini kan luar biasa wadah untuk meningkatkan wawasan kita. Ya, di media sosial penuh itu 24 jam itu. Ceramah, kemudian ada quote-quote gitu ya. Di masjid bukan hanya habis tarawih, habis subuh dan habis duhur. Masya Allah, itu luar biasa. Maka mestinya ada target peningkatan kualitas. Kualitas bacaan Quran bagaimana? Coba tadi Ustaz Adib ya, program apa tadi itu? Quran. Coba Bapak Ibu sekalian. Karena Ramadan ini bukan hanya syahrul siyam dan syahrul qiyam, tapi yang paling menonjol itu syahrul Quran. Orang-orang munafik itu membaca Quran tidak sampai dalam pikiran dan hatinya. Makanya dikatakan ala qulubin aqfaluha. Ya, terkunci hatinya, hanya dilafadzkan saja. Ini sindiran sebetulnya, jangan sampai kita juga ini hanya murur kiram, kata orang Madura. Murur kiram itu lewat aja gitu. Persiapan. Bulan ibadah, bulan tarbiyah, menata diri. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dipelihara di bulan Syawal dan seterusnya, itu kan pasti kualitas kita lebih meningkat. Kalau bacaan Quran kita tadi tidak sambil lewat, pasti ilmu kita tentang Al-Quran juga meningkat. Peningkatan kualitas. Kalau latihan menahan marah, menahan ghibah, menahan emosi, menahan macam-macam perkataan-perkataan tidak bermanfaat, itu juga dipertahankan setelah Ramadan, semacam daurah, maka pasti juga akan menjadikan kita insan yang lebih terpuji. Intinya, kalau semua tarbiyah Ramadan itu kita optimalkan dan kemudian melahirkan pribadi-pribadi yang lulus madrasah Ramadan, pastilah akan mengantarkan kita lebih terpuji. Itulah sebabnya dalam ayat yang sering kita baca, ya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Apa ciri orang-orang bertakwa itu?
Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dermawan, cerdas finansial, berinfak di saat susah maupun lapang. Itu hasil tarbiyah Ramadan. Apalagi wal kadhiminal ghaidh, ya, menahan tadi ini, menahan marah, menahan emosi, menahan, luar biasa. Wal afina 'anil nas. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, perintah Al-Quran dan Sunnah itu adalah memaafkan. Sulit untuk kita temukan nas itu perintah untuk meminta maaf. Kenapa kira-kira? Pertama, karena orang yang melakukan kesalahan itu seringkali tidak menyadari kalau itu adalah kesalahan, tidak menyadari kalau itu menyinggung perasaan. Yang tahu itu adalah yang tersinggung, maka dialah yang harus memaafkan. Makanya wa'fu anhum wastighfir lahum, itu Nabi yang disuruh memaafkan dan memintakan maaf kepada Allah SWT. Kenapa? Banyak orang melakukan kesalahan tidak tahu kalau ternyata sikapnya itu menyinggung perasaan orang, maka wal afin 'anil nas. Ya, oleh karena itu ya sudah selesai. Ya. Kita siap memaafkan semua orang-orang yang pernah bermasalah kepada kita. Insya Allah, ya. Berarti sudah selesai itu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang apabila melakukan kemaksiatan maka mereka sadar. Mereka sadar. Ya. Lalu kemudian memohon ampun kepada Allah SWT. Persoalannya kalau tidak merasa dirinya pendosa, ini yang masalah. Sehingga tidak ada kesadaran untuk kemudian memohon ampun kepada Allah SWT. Wal'iyadzubillah. Bapak Ibu sekalian, waktu yang tersisa, ya tadi saya dengar ada waktu untuk dialog dan tanya jawab. Yang mau maaf, kenapa saya nggak panjang-panjang? Karena saya lihat waktunya memang panjang, sementara menjadi pembicara tunggal, ya terpaksa dipanjang-panjangkan. Ya, sebenarnya masih banyak temanya, tapi mungkin nanti dari dialog ya kita bisa eksplor lagi. Aku luqiyah wa sifullah wallahu hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian. Sebelum kita tutup, mungkin kita berikan kesempatan kepada jemaah yang ingin bertanya terkait dengan materi atau di luar materi. Juga kami dari jemaah kita mungkin satu, kemudian dari Ustazah sana oleh sekolah. Silakan. Cukupkan. Kami persilakan. Panitia, mic untuk gunanya ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dari pemaparan Ustaz tadi ada kalimat yang menyampaikan bahwa di malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi. Pertanyaannya, seperti apa turunnya Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi? Terima kasih. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ralat. Jadi hadis itu menyebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Nah, ya, jadi bukan di Lailatul Qadar. Jadi setiap malam.
Nah, bicara tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala, ini perdebatan teologi. Tapi singkatnya, turunnya Allah Subhanahu wa taala itu yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Ya. Sesuai dengan keagungan dan kekuasaannya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dibayangkan. Ya, tidak bisa dibayangkan. Apakah rahmatnya turun atau bagaimana? Tidak bisa. Apapun yang terkait dengan sifat dan asma Allah SWT tidak bisa kita pikirkan. Karena Allah katakan laisa kamitslihi syai'un. Ya. Yang kita garis bawahi di situ adalah bahwa Allah menerima segala bentuk permintaan, permohonan, munajat dan doa-doa para hambanya, dan tidak ada yang ditolak. Ya, kenapa? Karena memang dijamin ketulusannya kalau kita berdoa di tengah malam itu. Kalau doa selamatan, ya, misalnya kita diundang baca doa dalam sebuah acara, ya walaupun itu ikhlas, mungkin keikhlasannya tidak 100%, ya kan? Karena nanti setelah pulang diongkosin misalnya gitu kan. Atau karena permintaan panitia mau nitip doa ya gitu ya. Tapi kalau doa di sepertiga malam, tidak ada interest apa-apa itu kecuali kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itulah mungkin ya, sehingga memang sangat-sangat mustajab ya. Jadi tidak ada yang doa formalitas pada saat itu. Itu baik sekalian. Mungkin ada lagi? Oh ya, Wadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Nasirul. Yang ingin kami tanyakan tadi menyitir ayat Quran surat Ali Imran ayat 133 134. Itu kan ciri daripada orang yang bertakwa itu adalah berinfak ya, baik sembunyi maupun terang-terangan. Apakah itu juga berlaku kepada berwakaf di bulan Ramadan, Ustaz? Mungkin itu, demikian. Wakaf. Ya. Oh, iya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, ini pesan sponsor ini. Ya. Jadi bapak sekalian, jangankan wakaf, ya, segala bentuk kebaikan ya, yang secara lahiriah itu nampak duniawi, itu juga bernilai ibadah. Karena ibadah itu ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Ya. Jadi segala bentuk kebaikan. Ada orang yang mungkin ibadah mahdhanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu biasa-biasa saja, sedang-sedang saja, tapi ternyata dia punya ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial yang ternyata lebih istimewa. Saya ingin bercerita. Saya pernah membaca kisah begini. Ada seseorang di sebuah negara Arab bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Dalam mimpinya itu Rasulullah berpesan, wahai si fulan, pergi ke Mekah, sampaikan salam saya kepada si fulan. Diperlihatkan wajahnya dan namanya juga. Maka orang ini segera berangkat umroh ke Mekah, lalu bertemu dengan para ulama, tokoh-tokoh. Kenalkah orang yang ciri-cirinya seperti ini? Tidak ada yang kenal. Lalu kemudian mungkin bantuan dukcapil dan sebagainya, maka ditemukanlah nama itu ada di sebuah lorong di kota Mekah. Didatangi, siapa orang ini? Imam kah dia? Bukan. Ulama kah dia? Bukan juga. Orang biasa-biasa saja. Ditanya, ya, apa profesimu? Ya biasa, pegawai negeri. Ya kan? Apa amalanmu yang istimewa? Enggak ada. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan salam kepada Allah? Suruh coba ingat ya, pasti ada amalanmu yang istimewa. Dibilang kalau ibadah enggak ada. Tapi ada satu hal yang saya lakukan. Tetangga saya, sejak suaminya meninggal, maka gaji saya bagi dua.
Separuh untuk menghidupi keluarga saya, separuh untuk keluarga ibu yang ditinggal suami ini tadi. Dan tidak ada yang dia beritahu, mungkin hanya istrinya saja. Wah, dia bilang itulah yang membuat engkau istimewa. Sehingga Rasulullah SAW menitip salam kepadamu. Nah Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang seperti ini. Jadi nanti di akhirat, kita itu akan terheran-heran. Loh, kok ada orangnya? Ini tidak pernah ini kelihatan di Aqsal Madinah ini. Ya, mungkin tidak banyak sih yang begitu ya. Tapi kok surganya lebih tinggi. Oh ternyata dia punya amalan sosial yang betul-betul tulus lillahi ta'ala. Tidak ada sama sekali. Itu namanya ikhlas murni. Sama juga kisah ketika ada wanita bekas pelacur yang memberi minum kepada anjing. Tulus dia, panggilan jiwanya gitu. Jadi jangan kita meremehkan. Nah oleh karena itu maka Allah siapkan kita ini ada ibadah mahdha vertikal, ada ghairu mahdha. Nah ghairu mahdhanya ini banyak. Kalau wakaf, zakat, infak, sedekah wakaf itu kata ulama ibadah yang berdimensi mahdha dan sosial. Dua. Kenapa? Karena dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ibadah, tetapi dia juga merupakan kewajiban kepada manusia. Oleh karena itu Bapak sekalian, dalam hukum Islam, zakat itu tidak butuh menunggu kita ikhlas. Boleh dipaksa orang membayar zakat karena itu bukan haknya. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Boleh. Yang tidak boleh dipaksa itu apa? Infak dan sedekah. Kecuali iuran anggota harus dipaksa. Ya. Wakaf. Wakaf ini disalahpahami oleh sebagian besar kaum muslimin. Ya. Dikiranya wakaf itu hanya untuk masjid, musalla, makam dan madrasah. Itu aja 3M. Padahal wakaf ini itu sudah banyak sekali produknya yang sangat relevan untuk zaman kita sekarang ini. Ada namanya wakaf tunai. Kemarin Menteri Agama di pembukaan Mukernas MUI di Jakarta, jadi kami pas saja kemarin selesai baru ke sini, itu membawa sebuah gagasan dari Kuwait bahwa di Kuwait itu wakafnya 6 kali lipat dari zakatnya. Zakatnya besar sekali. Ada lagi kolega kita dari Singapura bercerita, dia menggagas sebuah ide tentang wakaf. Contohnya bagaimana? Oh bukan wakaf, wasiat. Kan ada hadis bahwa wasiat itu maksimal 1/3. Jadi dia datangi orang-orang kaya. Bapak punya harta berapa? 3 triliun. Bapak mau investasi untuk akhirat surga? Mau. Nah ini Pak ada hadisnya. Wasiat. Jadi ya 2/3-nya itu untuk waris, 1/3-nya untuk wakaf. Serahkan kepada kami kelola. Coba Pak, kalau kayak Pak Khairul Tanjung yang 80 triliun, menyerahkan 1/3 ya ke rumah wakaf, wah itu bagaimana? Dan dijadikan wakaf tunai. Wakaf tunai itu bisa diberdayakan. Ini sebenarnya ide wakaf ini sangat luar biasa. Ya, jadi wakaf menurut Menteri Agama potensi keuangan umat Islam itu ada 27 item. Tapi yang baru dikelola ya dicarakan ini diedukasi itu baru 3. Zakat, infak, sedekah plus wakaf. Masih ada 27. Termasuk tadi wasiat itu. Wah menarik juga ini. Ada lagi Pak strategi begini. Banyak sebetulnya jadi ada sebuah pesantren melakukan
program pesantren lansia. Orang-orang yang sudah persiapan untuk menghadapi kematian. Tapi banyak di antara mereka orang yang berharta. Jenderal-jenderal, pengusaha-pengusaha. Jadi ketika sesi muhasabah itu disuruh tulis berapa kekayaannya. 100 miliar. Katakan begitu, 100 miliar. Dia bilang, Bapak mau investasi berapa untuk akhirat? Di dunia kan sudah. Wih, pikir juga. Kalau gitu saya hitung ya, kira-kira saya hidup berapa tahun lagi ini, berapa biaya hidup saya dari 100 miliar ini. Selebihnya saya serahkan aja lah untuk akhirat itu kan. Jadi gitu Pak. Ya. Untuk apa lagi? Lo anaknya juga sudah kaya raya, ya kan? Warren Buffett aja tidak mau meninggalkan warisan warisan kepada anaknya, padahal dia bukan muslim. Apalagi orang yang memang membayangkan surga. Jadi Ustaz Arif ini wakaf ini luar biasa, ya. Dan semua, dan pintu-pintu hatinya orang-orang Islam itu terbuka di bulan Ramadan, Pak. Maka luar biasa, tidak apa-apa. Biar 7 lapis proposal itu dari Hidayatullah semua, tidak apa-apa itu, insya Allah. Ya, itu artinya Bapak nanti akan menempati surga yang paling tinggi, tingkat 7. Nah, itu ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah cukup ya. Closingnya begini, kesimpulan dari tarikh kita, materi tarikh kita pada kesempatan ini, bahwa untuk sukses Ramadan, sukses ibadah, tarbiyah, dakwah, maka ada beberapa keywordnya, kuncinya. Yang pertama harus ada muahadah. Muahadah itu adalah menanamkan niat, tekad, ya, dalam diri kita. Berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Paling nanti istri kita mengingatkan, sudah berjanji itu. Pasang tekad. Saya insya Allah tidak akan menanggalkan satu malam pun tanpa qiyamul lail. Minimal tarawih misalnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terutama adik-adik yang muda-muda ini yang sering ketiduran, ya. Kalau yang sudah alarmnya otomatis ya, yang senior-senior ini boleh. Ada namanya antisipasi. Ikut sholat tarawih yang ringan-ringan. Sehingga lambat-lambat pun dapat 4 rakaat, 2 rakaat, dapat witir. Tidak menyesal ya dengan penyesalan yang besar-besar. Kalau tidak tarawih, tidak juga bangun malam, waliyadzubillah. Ini sudah istilah Ustaz Mana itu sudah cacat spiritual. Nah itu. Satu, muahadah. Muahadah berapa kita mau infakkan selama Ramadan. Yang sudah masuk kategori muzaki. Cuma sekarang ini Pak menetapkan muzaki itu susah. Karena harga emas naik. Katakan 3 juta. Kali 85 gram emas. Itu berapa? Kalau waktu harga masih 1 juta, 85 gram itu berarti sekitar 85 juta. Banyak orang jadi muzaki. Sekarang ini harus punya 3 kali 85. Maka Basnas, Kementerian Agama, MUI akan melakukan kajian dalam waktu dekat ini, mau beristihad. Bagaimana supaya orang-orang yang jadi muzaki ini tidak tidak menurun statusnya menjadi mustahik gitu. Maksudnya apa? Ada wacana yang tadinya 85 gram itu standar 24 karat, konon diturunkan 14 karat. Ya, nah itu istihad lah itu ya. Supaya ya, muahadah. Yang kedua, muraqabah. Selalu menanamkan kesadaran bahwa segala yang kita lakukan itu adalah dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Mau direkam atau tidak, mau disebut, mau diapresiasi atau tidak, mau disampaikan ucapan terima kasih atau tidak, memang muraqabah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mujahadah. Ya, optimalkan ikhtiar. Ya. Karena tekad inilah tadi yang bisa memaksimalkan mujahadah.
kalau adik-adik sahabat-sahabat yang muda-muda ini ya tidak menguatkan tekad, maka mujahadahnya juga tidak mungkin akan maksimal. Itu sudah pasti ya. Karena dorongan jiwa itu yang paling kuat dibandingkan dengan yang lain semua. Yang keempat, muhasabah. Selalu ada evaluasi. Ya. Selalu ada monitoring. Ya. Setiap kali kita melakukan kelalaian, maka kita segera menyadari. Yang keempat ada namanya muaqabah. Menjatuhkan sanksi pada diri kita ketika kita melakukan kelalaian. Ini yang berat, Pak, tapi sesekali bisa kita lakukan. Contohnya, ada seorang sahabat yang terlambat mengikuti sholat jamaah asar. Itu karena, waktu itu kan memang belum ada pengeras suara. Itu karena terlalu sibuk mengurus kebunnya. Sibuk. Sehingga ketika dia datang ke masjid terlambat, dia merasa menyesal dan memberi sanksi pada dirinya bahwa kebunku ini yang membuat aku lalai sholat jamaah, walaupun hanya sekali, aku infakkan untuk fakir, miskin, dan anak-anak yatim. Coba Bapak Ibu, kalau sesekali lalai, misalnya, ya, mungkin karena scrolling sampai tengah malam, ya, lambat bangun, ini sebagai bentuk muaqabah. Saya jual ini HP, infaknya untuk Aqsal Madinah. Ya, saya beli lagi HP yang baru misalnya. Ya, muaqabah, Pak. Ya, kalau tidak ada muaqabah itu, tapi jangan sering-sering juga, ya, sesekali lah. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua diberikan kesehatan, kemampuan, kekuatan lahir batin untuk mengoptimalkan mujahadah ikhtiar dalam bulan Ramadan yang dilandasi dengan niat yang ikhlas, kemudian muahadah, ada komitmen sehingga kita benar-benar bisa menjalaninya secara optimal, sehingga akan melahirkan pribadi-pribadi yang lebih berkualitas, lebih terpuji dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu al-hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah SWT mengakhiri majelis ini. Semoga diberikan ma'unah, inayah untuk mewujudkan semua niat-niat baik kita pada bulan Ramadan nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna. Nastaghfiruka Allahumma min jami'i dhunubi wal khataaya wa natubu ilaik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على القيام بأعمال صالحة
في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagi ini tadi doa penutup sudah dipimpin langsung oleh Ustadz Nasirul Haq. Sebelum kami pamit undur, ada titipan pesan dari rumah wakaf, ibu dan bapak sekalian. Amplop yang tadi sudah dititipkan di awal, monggo bisa disempurnakan acara tahrib ini dengan mengisi amplop yang diberikan oleh rumah wakaf. Baik ibu dan bapak sekalian, sebelum MC pamit, ya, kita tutup acara penutupan hari ini doa dan sekaligus ucapan selamat Ramadan. Ya Allah, berilah keselamatan kepada kami untuk menghadapi Ramadan. Berilah kesejahteraan Ramadan untuk kami dan terimalah ibadah Ramadan untuk kami. Langit Sya'ban perlahan pamit, menyisakan rindu pada bulan sabit. Ramadan, mari luruhkan ego, menyambut bulan suci dengan hati yang kosong dari dendam. Bukan tentang menu berbuka yang mewah, tapi tentang hati yang kembali ke arah marhaban ya Ramadan. Demikian kita akhiri acara pada hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.